Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita sekarang ada Bang Aan menjadi narasumber pertama Banjarbilitas di konten Ngopibilitas. Nah, jadi konten Ngopibilitas ini adalah konten yang berbicara isu-isu tentang disabilitas, tetapi juga sambil santai, sambil ngopi. Nah, jadi langsung saja kepada Bang Aan. Bang, sekarang ini Bang, aktivitas yang lagi dilakukan apa Bang? Saat ini aktivitas sih dalam tahap studi ya, studi penggarapan tugas akhir, juga berkecimpung di dunia pendidikan di salah satu pondok pesantren dan mengajar di salah satu sekolah tinggi ilmu tarbiyah juga di daerah Martapura, yaitu Stip dari Hijrah. Nah itu beberapa aktivitas yang selama ini berjalan. Oh iya, beliau juga nih baru saja terpilih menjadi ketua PPDI Kalsel. Gimana rasanya menjadi ketua Bang? Ya, jadi ketua, alhamdulillah diberi kepercayaan, juga diberikan amanah yang besar. Di pundak kepengurusan tentunya sebagai organisasi PPDI namanya, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, yang mana di bawah organisasi tersebut ada beberapa organisasi juga seperti Gerkatin, Pertunin, HWDI, PPUA, dan beberapa yang lainnya. Tentunya banyak amanah ini, syukur juga sabar dan perlu doa yang banyak, karena amanah ini insya Allah kita jalankan bersama dengan kawan-kawan. Yang menerima amanah tentunya harus menjalankan sebaik-baiknya bagaimana organisasi PPDI ini bisa mengayomi, mengadvokasi seluruh kawan-kawan penyandang disabilitas di seluruh klasifikasinya dan jenisnya di Kalimantan Selatan. Oke, menyangkut isu advokasi nih Bang. Jadi difabel, advokasi, sosialisasi itulah satu elemen-elemen yang harus berkolaborasi kemudian. Jadi menurut Bang Aan nih, apa fungsi advokasi dalam isu disabilitas? Fungsi advokasi, yakni pendampingan ya. Pendampingan terhadap kawan-kawan disabilitas, juga selain advokasi di dalamnya juga kita edukasi juga bagi kawan-kawan disabilitas yang selama ini mungkin bukan berarti ketimpangan hukum, tidak, tapi banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana prosedur hukum itu harus ditempuh, bagaimana sesuatu itu harus dijalanin. Terkadang karena ketidaktahuan kita, akhirnya kita beranggapan, oh ini tidak benar, ini segala macam. Itu karena ketidaktahuan apa yang ketika berhadapan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan yang lainnya juga. Nah itu yang saya perlu garis bawahi. Padahal kalau disabilitas ini kita berbicara tentang hak asasi manusia. Betul secara sekali. utuh kan. Jadi misalnya di Amerika itu isu disabilitas adalah isu individu hak asasi manusia. Jadi hak difabel ya hak asasi manusia, hak asasi manusia ya hak difabel. Jadi tidak terpisah gitu. Nah, kalau kita di Banjarmasin ini mungkin masyarakat masih perlu disosialisasi lebih jauh, juga kita juga sebagai bisa dikatakan aktivis dalam isu disabilitas juga harus memahami bahwa tidak semua masyarakat sudah paham mengenai isu ini, dan itu mengapa pentingnya kita semuanya advokasi gitu Bang. Betul. Nah kalau Bang Aan sendiri, ini kan lagi S3, ini tesis apa, disertasinya tuh ngangkat isu apa Bang? Ya alhamdulillah sekarang sedang menyusun penyelesaian tugas akhir, yaitu disertasi yang saya kaji itu tentang isu penghayatan orang tua terhadap nilai-nilai Islam berupa nilai
ilahiyah, imaniyah, takdir bagi orang tua penyandang disabilitas. Oh, jadi Bagi tem- orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas. Oh, jadi temanya juga disabilitas ya, Bang? Disabilitas. Disabilitas mental tuh. Seluruh seluruh disabilitas. Karena orang beranggapan bahwasanya memahami disabilitas takdir itu adalah pemahaman yang ketinggalan, pemahaman yang mistik dan segala macam. Tapi kita memaklumin karena itu sudut pandang orang lain memandang disabilitas. Iya. Mungkin ketidaktahuan, tapi bagi disabilitas dan orang-orang tua disabilitas, awal dari segala sesuatu adalah pemahaman tentang takdir tersebut. Ketika seseorang benar-benar sudah memahami takdir, maka pola kehidupan, tata cara hidup, cara berpikir, penghayatan nilai-nilai kehidupannya pun akan dituntun oleh nilai yang dia anut dan ia pahami. Oke. Kalau disabilitas sendiri itu bagi Bang Aan apa maksudnya, Bang? Atau penjelasannya tentang disabilitas? Ketika bicara istilah ya, Iya, istilah. asik juga nih ketika bicara istilah. Istilah ini banyak ya di Iya. seluruh negara mengekspresikan apa itu disabilitas banyak. Dulu orang menyebut tuna, kekurangan. Kemudian ada yang menyebut juga cacat. Dulu tuna, Ya, kemudian cacat. Nah, itu kan ada beberapa kajian ya di jurnal, ada beberapa perubahan istilah-istilah dari undang-undang, dari tuna, cacat, berkelainan, berkebutuhan, sampai yang sekarang itu disebut dengan disabilitas. Namun isu disabilitas ini kan mengikuti dari World to You-nya dunia. Iya. Jadi dunia sekarang memandang disabilitas pun dengan istilah disability. Juga tidak hanya di Indonesia pertarungan istilah itu, di bagian negara lain pun juga ada. Di Inggris misalnya disebut dengan disablement atau apa gitu. Nah, di Timur Tengah pun juga pergulatan istilah itu terjadi. Ada yang menyebut dengan al-mu'aq, ada yang menyebut zul ihtiyadul khas, dan beberapa istilah-istilah lain. Jadi pengistilahan ini itu beragam. Nah, kawan-kawan yang lain itu khususnya aktivis Jogja itu lebih suka menggunakan istilah difabel. Difabel. Iya, Ya, difabel. different able. Itu kan dari wujud dari pemahaman dari teori limit ya. Jadi pengalaman disabilitas itu tersendiri. Kalau orang bisa jalan, disabilitas juga bisa jalan. Cuman dengan caranya sendiri. Nah, jadi pengistilahan itu menurut saya apapun tergantung sudut pandangnya masing-masing. Ada yang melihat dari segi sosial keterbatasan, maka mereka menyebut disabilitas. Ada yang melihat kepada individu para disabilitas, dia punya kemampuan ini segala macam disebut difabel. Ada juga ya banyak istilah lah. Itu hanya istilah, namun ya istilah itu penting juga. Namun bagi saya istilah itu dari mana sudut orang memandang. Oke. Nah, seperti itu, Bang. Jadi disabilitas itu maknanya tergantung pada orang yang memahami itu ya, Bang. Betul sekali. Ada juga dosen saya itu Arif Maftuhin menyebutkan bahwa disabilitas itu suatu kondisi. Jadi di mana misalnya nih kita jalan-jalan ke Perancis misalnya, tiba-tiba kita di sana mau makan. Lah kok kita nggak bisa bahasa Inggris kan nggak bisa makan, soalnya nggak bisa ngomong, orang nggak paham apa yang kita mau. Jadi disabilitas itu bisa dimaknai juga suatu kondisi atau suatu keadaan gitu, Bang. Nah, kalau tadi kan kita bicara definisi, Bang. Kalau kita bicara model atau teori nih yang memahami difabel, karena dulu kan difabel itu dimaknai ya kalau di Banjar misalnya ya kalau kamu kalau istri kita hamil misalnya, dan kita sebagai seorang suami itu melakukan hal-hal yang menjadi pantangan atau hal-hal yang dilarang oleh masyarakat atau istilahnya itu menjadi tabu dalam masyarakat, dan masyarakat pasti meyakini itu. Mungkin ketika lahir kita misalnya membunuh binatang, lah kamu kan dulunya membunuh binatang ya, inilah ada konsekuensi kenapa anak kamu lahir dengan disabilitas. Kemudian setelah masyarakat mengenal ilmu pengetahuan, ada hal-hal yang sifatnya, oh kamu dulu masuk makannya tidak sehat. Nah itu gimana, Bang, proses memahami dari
tradisional tadi kepada pemahaman yang sudah modern. Oke, ketika bicara perkembangan teori disabilitas itu adalah berbicara tentang perkembangan pola pikir, cara pandang manusia melihat fenomena disabilitas. Namun setiap teori ini bukan berarti teori ini tergantikan dengan teori ini. Teori ini mempunyai peran masing-masing dan dia hidup di sejumlah kelompok masyarakat tertentu. Jadi misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Barkatul Amin, misalnya ada pemahaman terhadap tabu yang dulunya manusia sebelum mengenal ilmu pengetahuan, sebelum bersentuhan dengan hal-hal yang lain, ketika mendapati seorang yang lahir disabilitas, bagi mereka itu fenomena yang sangat luar biasa, yang di luar logika mereka tidak mampu memahaminya. Nah itu apa yang disebut apa yang disebut dengan tradisional model. Iya. Nah, itu yang dikatakan Mawardi Gelas, bahwasanya ketidakmampuan manusia menalar sesuatu dan rasa takutnya mendalam sehingga dia mengekspresikan dengan berbagai macam cara. Itu psikologi ya, Bang? Iya, ada psikologi, ada yang mengatakan ini karena perlakuan dosa, ini karena berbuat sesuatu, ini karena kepercayaan terhadap apa tadi yang disebut kehamilan atau istilahnya pregnancy of tabu ya. Nah, pregnancy of tabu itu juga apakah itu hanya hidup di masyarakat tertentu? Itu hidup di seluruh masyarakat dunia. Nah, banyak kajian yang bicara tentang pregnancy of tabu. Misalnya kalau kita di Banjarmasin menyebut pregnancy of tabu banyak hal. Kada boleh mengunjun ketika istri hamil. Nanti mohon maaf itu menyebabkan anak disabilitas tertentu. Tidak boleh istri ketika hamil tua itu memotong kayu bakar, nanti mengakibatkan anaknya daksa. Dan segala macam, banyak kepercayaan yang lainnya tentang disabilitas. Apakah itu hanya terjadi di Kalimantan Selatan saja? Tidak. Di daerah lain pun juga itu menjadi sebuah kepercayaan. Di daerah Jawa juga ada apa yang disebut dengan penelitian Burokpah kan disebut dengan itu kepercayaan ora ilo ya. Ya, ora itu tidak, elok itu dipandang, tidak enak dipandang. Nah, di daerah lain juga itu disebut pamali dan segala macam. Nah, di bagian negara lain juga itu di Malaysia itu disebut dengan kenan binatang, kenan. Iya, kenan. Jadi kepercayaan terhadap sesuatu itu mengakibatkan anak terlahir disabilitas. Tapi apakah salah? Tidak juga. Karena tadi manusia di level pikiran tertentu ketika berhadapan dengan suatu fenomena yang luar biasa, dia akan tidak mampu menjelaskannya, maka dia akan mempersepsikannya. Sebagaimana kita melihat sesuatu ditanya, pernahkah itu karena tidak ada kita mempunyai pengetahuan lalu kita memprediksi. Nah, tapi karena ini dinarasikan oleh orang-orang tua sebagai agennya untuk terus, maka ia menjadi sebuah kepercayaan dari generasi satu ke generasi lainnya. Apakah ini pada zaman Nabi pun juga ada? Nah, kan ada istilah tidak boleh percaya dengan tatayur dan segala macam. Nah, menurut para ulama muhaddisin, dari sejumlah tatayur itu ada juga yang menjelaskan tatayur di sana, dan kepercayaan itu juga termasuk kelahiran anak disabilitas. Jadi pola pikir ini ada pola pikir ketika masyarakat itu menemui hal fenomena yang luar biasa, kelahiran disabilitas. Jadi tahap berpikir mereka awal ya seperti itu. Nah, memprediksi ini segala macam karena ini segala macam. Itu banyak kalau kita jumpain, namun apapun banyak penelitian juga mengatakan bahwasanya pamali itu adalah salah satu ajaran kebaikan yang mengajarkan tentang tidak boleh aturan ini, tidak boleh ini, tapi yang menurut saya itu tetap salah karena yang menjadi objek adalah para penyandang disabilitas. Nah, para penyandang disabilitas kalau melakukan ini ketika hamil nanti anaknya seperti ini. Jadi karena sebab tertentu pekerjaan orang tua mengakibatkan anak disabilitas. Kalau menurutnya teorinya Pring Goffman itu kan disebut dengan aberration of stigma ya.
salah satu stigma yang menyatakan terhadap batang tubuh seseorang, disabilitas dan segala macamnya, gitu bang. Iya. Itu kalau tradisional model. Iya. Ini pasti akan panjang kalau kita Panjang. diskusi tentang Model ya. tradisional model, individual model, atau Iya. juga disebut sebagai medical model, yang kemudian dikritik oleh sosial model, dan juga kemudian sosial model dikritik lagi oleh postmodernisme. Nah, jadi kalau kita mungkin bisa diskusi tentang individual model bang secara singkat, dan kemudian kita lihat pergeseran paradigmanya antara tradisional model, individual model, kemudian social model, dan limit tadi. Gitu, Bang. Kalau istilah tentang kelahiran anak disabilitasnya, itu ada jurnal terbaru, saya lupa tulisan siapa, sekitar 4 hari yang lalu saya baca. Itu kelahiran anak bawaan atau congenital. Nah, itu saat ini yang bisa diidentifikasi oleh medis itu hanya 50%. Hanya 50%. Nah, 50%-nya saat ini medis juga belum bisa mengidentifikasi ini penyebabnya apa. Penyebabnya kenapa. Jadi pengetahuan individual model atau medical model pun hanya bisa memprediksi, mengidentifikasi kelahiran ini setengah dari populasi. setengahnya. Yang Nah, setengahnya keilmuan di medis pun belum bisa istilahnya memastikan ini terjadinya apa, Iya. ini mengapa dan segala macam. Tapi itulah dari sejumlah tahapan berpikir manusia ya. Kalau ini bang, kalau dampak dari perlakuan individual atau medical model kepada difabelnya itu apa bang? Kalau medical model ya, Iya. atau individual model yang apa istilahnya dalam sudut pandang medis, tentunya dalam sudut pandang medis disabilitas itu human pathology. Human pathology. Artinya sesuatu tragedi, kecelakaan Yang atau terjadi kepada yang si terjadi manusia. kepada seorang Si individu penyandang disabilitas. Nah, dari sudut pandang itulah maka mereka disebut dengan seseorang yang sakit. Sakit karena berbeda dengan orang pada umumnya. Iya. Lalu mereka orang-orang yang sakit sehingga mereka harus dirumahkan, mereka harus direhabilitasi, rumah sakit dan segala macam karena mereka dianggap berbeda, mereka lebih Sakit tadi ya, sakit sakit segala tadi. macam. Istilah ideologi normal ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika sama halnya ketika menganggap human pathology bagi orang itu biasa, tapi bagi penyandang disabilitas itu guncangan psikologi yang sangat luar biasa. Beliau, karena beliau ini selain difabel, bang lah, Ya betul sekali. selain beliau difabel daksa, ketua PPDI Neo ya, ketua PPDI Kalsel yang baru. Beliau juga adalah mahasiswa S3 di UIN Antasari Banjarmasin dan mengangkat isu disabilitas tadi gitu, Bang. Jadi saya juga waktu tesis mengerjakan tentang isu disabilitas, beliau juga disertasi tentang disabilitas. Jadi kami di sini memang hanya mendiskusikan kembali kenapa isu disabilitas ini menjadi penting. Sebelum tadi karena disinggung masalah kuliah, sebenarnya ketika bicara akademik saya ini adalah ada orang menyebut adalah sarjana jikjak. Sarjana jikjak. Itu dari manuver ya. Oh. Kemudian dari jenis ada yang menyebut saya sarjana gado-gado karena berkumpulnya beragam jenis tertentu jadi satu sarjana gado-gado karena yang mohon maaf tidak ada yang liniernya nih. Ya, S1 oke. adalah usuluddin, S2 filsafat, S3 pendidikan. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Jadi kalau disebut jikjak ya jikjak juga karena manuvernya habis ke usuluddin, filsafat, kemudian ke pendidikan. Sangat soleh sekali. Ya. Kalau disebut gado-gado ya jenis keilmuannya ya gado-gado. Gado-gado. Tapi saya lebih suka apa yang dikatakan Prof Amin ya. Amin. Ya, Prof Amin Amin siapa? apa? Yang Jogja nih, mantan Amin rektor. Abdullah. Oh, iya. Kalau saya boleh nih sebagai defense mechanism ya, pembelaan diri, ya mungkin itu salah satu apa yang disebut dengan interkoneksi ya. Nah, jadi mengkoneksikan satu keilmuan yang lain dan konsep dengan kampus merdeka kan sekarang semester tertentu harus
nyebrang apa program studi kan ke mengambil mata-mata kuliah lain dulu keahliannya dan di fakultas lain. Nah, tapi ya itu depend mechanism ya sebagai pembelaan diri saja. Pembelaan. Belum tentu benar, belum tentu bisa. Iya.